Selamat hari Minggu Amanginang. Mari kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus, dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita, memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Bila kami hati damai,
Hukum Tuhan pada minggu kita hari ini diambil dari Tita yang kelima sampai Tita yang ke-10. Tita yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tita ke-6, jangan membunuh. Tita ke-7, jangan berzina. Tita ke-8, jangan mencuri. Tita ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Tita ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Sempurna kasih-Mu, Tuhan.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, diambil dari Yakobus 4 ayat 6 sampai ayat 10. Kita membaca secara responsoria. Yakobus 4 ayat 6 sampai ayat 10. Tetapi kasih karunia dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Pada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalahanmu, bersukacita dan menataplah hendaklah tertawamu berganti dengan kekuatan dan sukacitamu dengan sukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan hatimu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya suatu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar kor dari Punguan Ina Hana dan dilanjutkan nanti kor dari Ina Kamis.
Kita mendengar warta jemaat di minggu kita hari ini. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja Minggu 17 Mei 2026. Yang pertama nama minggu. Nama minggu kita hari ini Minggu Eksaudi, artinya dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Topik minggu, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. 2. Ibadah minggu pukul 7.30 WIB. Di tanggal 24 Mei 2026 kita memakai bahasa Batak. 3. Amplop diakoni sosial. Pada minggu hari ini di persembahan yang kedua kita memberikan amplop untuk diakoni sosial Huria. 4. Penghiburan. Pada minggu hari ini setelah ibadah pukul 10 WIB, gereja kita mengadakan acara penghiburan di keluarga T. Mahulai almarhum Boru Simanulang dari sektor Sion. 5. Jemaat pindah. Mulai minggu hari ini telah pindah dari gereja kita, yaitu keluarga Bapak Andiarto Aritonang, Ibu Heni Boru Samosir, dan 1 orang anaknya Ruth Hanatasia Aritonang dari sektor Efesus pindah ke HKBP Persada Sukajaya Resort Sola Gracia Cibitung, Distrik 19 Bekasi. 6. Kebaktian sektor. Hari Senin tanggal 18 Mei 2026, sektor Efesus di rumah keluarga M. Nababan Boru Siahaan. Selasa 19 Mei 2026, sektor Judea, keluarga E. Simanjuntak Boru Raja Guguk. Kanaan, keluarga P. Sinaga, Situa SI Boru Tumanggor. Galatia, B. Sitorus Boru Sinaga. Filipi, T. Manulang Boru Sihombing. Philadelphia, A. Siregar Boru Pakpahan. Rabu 20 Mei 2026, sektor Sion, keluarga M. Simangungsong Boru Arwan. Betania, keluarga R. Butar-Butar Boru Manulang. Nasaret Parhalado. Kolose, keluarga R. Huta Barat Boru Sihombing. Bethlehem, keluarga R. Manurung Boru Nenggolan. Jumat 22 Mei 2026, sektor Roma sekaligus Mangapuli di rumah keluarga HJ Sitompul Boru Sihombing. 7. Rapat orang tua pelajar Sidi. Pada minggu hari ini pukul 18.30 setelah ibadah sore diadakan rapat tim pengajar dari orang tua pelajar Sidi yang akan lepas Sidi angkatan 2025-2026 untuk memastikan jadwal pelaksanaan dan persiapan kegiatan ujian lisan dan tulisan, jadwal retreat dan lepas Sidi. Dihimbau kepada orang tua dari pelajar Sidi untuk dapat hadir mengikuti rapat. 8. Minggu Pentakosta. Di hari Minggu tanggal 24 Mei 2026, yaitu Minggu Pesta pertama memperingati turunnya Roh Kudus, kelompok KOR di ibadah tanggal 24 Mei pukul 7.30, Ina Deborah Amahuria Remaja HKBP. Pukul 10 Ina Hana Ina Kamis Ama Salom. Pukul 17 Ina Esther Ama Jericho N Harmonik. Pada hari Senin 25 Mei 2026, yaitu pesta kedua memperingati turunnya Roh Kudus, masuk pukul 19 WIB. Kelompok KOR di ibadah tanggal 25 Mei pukul 19 WIB. Gabungan Paropuan Ama Huria, Ama Jericho, Ama Salom, Rena.
9. Kegiatan Parheheon Sekolah Minggu Distrik. Pada hari Senin 1 Juni 2026 yang akan datang, diadakan Pesta Parheheon Sekolah Minggu HKBP Distrik ke-28 Deboskap dan anak sekolah minggu dari HKBP Cimanggis ikut serta di kegiatan lomba yang diadakan panitia, yaitu Got Talent atau menari, storytelling Alkitab, fashion show, diperlombakan pada pesta puncak. Khusus kegiatan lomba Got Talent dan storytelling Alkitab, video masing-masing kontingen akan direkam dan diupload ke YouTube. Sistem penilaian untuk menentukan grand finalisnya adalah berdasarkan yang pertama jumlah penonton 10%, yang kedua jumlah like-nya 55%, yang ketiga donasi 35%. Poin donasi Rp1.000 untuk 1 poin. Untuk itu kami memohon dari kita jemaat HKBP Cimanggis untuk memberikan dukungan kepada peserta anak sekolah minggu dari gereja kita dengan cara menonton, like dan juga donasi. Link YouTube dan link donasi akan dibagikan oleh guru sekolah minggu mulai hari Jumat 22 Mei sampai dengan Senin 25 Mei 2026. 10. Amplop resort. Di hari Minggu tanggal 24 Mei kita memberikan amplop untuk resort. 11. Jumlah jemaat yang mengikuti ibadah Minggu 10 Mei 2026 804 orang, Kamis 14 Mei 2026 885 orang. 12. Jumlah jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 44 orang, ulang tahun pernikahan 11 keluarga. Pendeta dan Majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode tanggal 18 sampai dengan 24 Mei 2026. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginyalah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. 13. Iuran diakoni sosial. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial minggu ini 9 KK sebanyak Rp1.300.000. 14. Persembahan bulanan atau tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan atau tahunan minggu ini 8 KK sebanyak Rp1.000.000. 15. Keuangan gereja. Huria 11.474.725, pembangunan 2.488.600, sentralisasi atau pusat 15.355.175, jumlah Rp2.9.318.500. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Kami mengucapkan terima kasih untuk jemaat yang sudah melunasi persembahan bulanan atau iuran diakoni sosial sampai bulan April 2026. Dan ucapan syukur untuk jemaat yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke parhalado sektornya masing-masing. Warta dan informasi yang tidak kami bacakan dan warta keuangan lengkap dapat kita baca pada warta jemaat cetak atau warta jemaat digital yang dapat kita pindai dari barcode atau QR kode yang tersedia di bangku kita masing-masing. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya
untuk kemuliaan-Nya. Amin. Hal undangan HKBP Nomensen mandapoton na pinarsangapon sude parhalado dohot ruas ni HKBP dengan perantara Pandita Resort di Inganan Nabe. Asini rohama dihamu dohot damesian debata amata dohot sian anakna Yesus Kristus. Tahamula teoma tu tuhata nataba denggando akreditasi ni Universitas HKBP Nomensen marhiteon sinosohon matuhita sude anggiat tung rade rohata pasikolaon anak kota B tu Universitas HKBP Nomensen Medan dohot Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar suang songonima nang tu SMA Kampus Nomensen Pematang Siantar akabarita taringot tu Universitas ni HKBP Naduai boy mata ida di alamat website https://uhn.acid.https://uhnp.acid. Tuhatama nama dongan hita sude lumobi aka iana kota natongon di bagasan parsikolaan nabe. Tabe mardongan tangiang huria HKBP Batak Protestan Eporus Pandita Dr. Victor Tinambunan MST, Tembusan, Sekretaris Jenderal HKBP, Kepala Departemen Koinonia HKBP, Kepala Departemen Marturia HKBP, Kepala Departemen Diakonia HKBP, Pareses HKBP Distrik Tolu Pulu II, Ketua Yayasan Universitas HKBP Nomensen, Rektor Universitas HKBP Nomensen Medan, Rektor Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar, Kepala Sekolah SMA Kampus Nomensen Pematang Siantar, songonima baritasian Eporus pimpinan HKBP Mauleate. Kita mendengar kor dari Ama Salum.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian 215 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Berbahagialah yang
Terima kasih Bapa yang baik atas segala anugerah yang Kau limpahkan dalam hidup kami masing-masing. Kami bisa bangun dari tempat tidur kami Tuhan. Kami bisa berkumpul di tempat-Mu yang kudus ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Begitu pula dengan jemaat-Mu yang akan mendengarkan Tuhan. Bersabdalah kepada hati dan pikiran kami dan curahkan Roh Kudus kepada kami karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi firman Tuhan di minggu kita, Minggu Oku Eksaudi, tanggal 17 Mei 2026, diambil dari Kitab Bilangan, pasal yang ke-6, ayat yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-27. Bilangan 6 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Ucapan berkat imam. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Demikian firman Tuhan. Shalom buat kita semua. Horas. Selamat Minggu Eksodi Amang Denang. Ya. Karena kita telah melewati merayakan hari kenaikan, tentu hati kita, sukacita kita akan bertambah. Alani salinaya Mang Denang, saya sapa. Shalom buat kita semua. Kurang bersukacita dope. Era tetak dope moding Tuhan Yesus gitu kan. Apa ngota panai itu surga. Ngota dada nasida. Salinaya Mang Denang dengan penuh sukacita berikan suara yang terbaik. Shalom buat kita semua. Asatari datang las nirohai di minggu tasadarion. Apalagi kita di minggu Eksaudi yang dikatakan di minggu di mana Bapak Ibu Saudara, artinya minggu Eksaudi adalah minggu penantian. Penantian di antara kita sudah merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus dan kita akan menantikan yang namanya Roh Kudus. Kita menantikan agar kita dicurahkan oleh Roh Kudus. Dan Eksaudi artinya Bapak Ibu Saudara, kata pemazmur, dengarlah Tuhan seruanku. Inilah saatnya kita berseru Amang Denang sebelum kita dicurahkan kepenuhan dengan Roh Kudus. Saatnya kita berdoa memanjatkan segala doa kita dan berseru kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Minggu Eksaudi berada di masa transisi yang sangat krusial setelah Yesus naik ke surga dan sebelum Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta di minggu yang akan datang. Bagi para murid saat itu, Bapak Ibu Saudara, itu adalah masa-masa penuh dengan penantian. Masa-masa penuh penantian, dan pasti di tengah-tengah penantian, di tengah-tengah kita menunggu, ada rasa cemas, ada rasa khawatir dengan apa yang akan mereka hadapi selama menunggu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, rasa tunggu mereka itu, mereka menanti tidak dengan mereka yang dulu, dengan pribadi mereka yang dulu, tetapi mereka sudah diingatkan oleh Tuhan selama penantian mereka harus terus memuji Tuhan, harus terus berseru kepada Tuhan, marsadani roha nasida sama nasida, biar ada sukacita di masa mereka menanti Roh Kudus dicurahkan kepada mereka, dan tidak ada lagi rasa cemas yang mereka hadapi. Dan pertanyaannya buat kita sekarang, Bapak Ibu Saudara, di minggu Eksaudi sekarang, di minggu penantian kita akan Roh Kudus, ada pertanyaan kepada kita yang perlu kita renungkan bersama. Apakah kita juga sedang berada di ruang penantian kita, di ruang tunggu kita, di tengah-tengah kehidupan kita? Kita menunggu semua akan jawaban doa-doa kita yang kita panjatkan selama ini. Apakah kita sedang menunggu doa-doa tentang kesembuhan yang kita minta kepada Tuhan, atau menunggu
pemulihan ekonomi kita saat ini. Di tengah-tengah semua ketidakpastian itu, Bapak Ibu Saudara, di Minggu Eksaudi ini kita diajak untuk berseru, harus terus berpengharapan kepada Tuhan, menyerukan segala isi hati kita kepada Tuhan. Dan melalui firman Tuhan hari ini, melalui bilangan kita hari ini, bilangan pasal 6 datang sebagai pengingat bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak hanya sekedar mendengarkan permohonan kita, tetapi Dia juga bertindak untuk memproklamasikan perlindungannya kepada kita. Dan jelas dikatakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menilik sebentar tentang latar belakang berkat ini adalah berkat yang sering diucapkan di akhir ibadah kita oleh para imam. Bapak Ibu Saudara, kitab bilangan ini diberikan kepada bangsa Israel ketika mereka ingin keluar dari Gunung Sinai. Dan padang gurun di situ diibaratkan dengan bahasa Ibraninya Bemidbar, yang berarti di padang gurun. Bangsa Israel baru saja dibebaskan dari tanah perbudakan di Mesir, kemudian menerima hukum Taurat di Gunung Sinai dan sedang bersiap melakukan perjalanan yang sangat panjang menuju tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita disinilah penantian bangsa Israel ketika mereka akan menuju tanah Kanaan. Mereka akan menunggu, menikmati proses perjalanan yang mereka tidak tahu kapan sampai, apa yang terjadi dalam perjalanan mereka tidak tahu itu semua. Dan inilah muncul ketidakpastian total yang dihadapi bangsa itu saat itu, dan mungkin kita pun masih relevan dengan saat ini. Kita tidak tahu pasti apa yang akan terjadi dengan hidup kita 1 jam berikutnya. Dan inilah ketidakpastian yang ditawarkan. Mereka berada di padang gurun yang gersang, tanpa adanya petunjuk arah mereka akan melangkahkan kaki mereka kemana, selain tiang awan yang menyertai mereka dan tiang api yang menyinari mereka, serta mereka pun tidak tahu ancaman-ancaman apa yang akan menghampiri selama perjalanan mereka, dan konflik-konflik internal apa yang akan terjadi merusak hubungan mereka, dan serangan-serangan bangsa apa yang akan menghalang perjalanan mereka ke tanah Kanaan. Dan disinilah kebutuhan identitas mereka diuji, Bapak Ibu Saudara. Sebagai bangsa yang baru saja dimerdekakan, dibebaskan dari perbudakan, mereka membutuhkan identitas rohani yang baru, yang kuat agar tidak mudah dipecah belah dan tidak mudah goyah. Tetapi pimpinan mereka memberikan berkat ini agar mereka dikuatkan, agar mereka tidak khawatir dengan masa depan yang akan mereka lalui. Dan beberapa pandangan teolog yang berbicara tentang berkat ini, Bapak Ibu Saudara, seperti teolog Perjanjian Lama namanya Gordon Wenham berkata dan menyoroti latar belakang histori berkat imamat ini, bilangan 6 ini, sebagai jaminan perlindungan supernatural dari Allah. Dia juga mengatakan berkat ini diberikan di kaki Gunung Sinai tepat sebelum bangsa Israel berangkat menghadapi ganasnya padang gurun. Dan yang terakhir dikatakan berkat ini berfungsi sebagai bon voyage, selamat jalan dari Allah. Selamat dalam artinya bukan selamat tinggal, tapi selamat kalian di jalan. Selamat di jalan, apapun yang terjadi, selamatlah di jalan itu. Sebuah proklamasi bahwa Allah sendiri yang akan menjagai bangsa itu, yang akan menjadi tabir pelindung bangsa itu, dan menjadi sumber damai sejahtera, shalom, bagi bangsa Israel sepanjang perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Kemudian pandangan berikutnya dari Timothy Ashley dalam bukunya, Bapak Ibu Saudara, dikatakan dijelaskan bahwa letak berkat imamat ini bukanlah suatu kebetulan dang tarsoron dilihat tu bangsai, tetapi berkat ini, bagian ini sengaja diletakkan, Bapak Ibu Saudara, setelah Molutaida. Kita lihat di pasal sebelumnya, di situ dikatakan ada hukuman diberikan kepada bangsa itu. Tetapi makanya ini bukan sebuah kebetulan, tapi sengaja ditempatkan setelah hukuman itu dijalankan kepada bangsa itu.
penyingkiran kenajisan dan kemudian perkemahan di pasal 5 dan serta kaul kenajiran di pasal 6. Dan yang ingin disampaikan oleh Timothy di sini Bapak Ibu Saudara, bahwa umat itu harus hidup kudus, harus kudus. Sebelum menerima berkat, umat harus dituntut, diatur untuk hidup bersih terlebih dahulu, menjauhkan diri dari dosa lebih dahulu, memisahkan diri dari duniawi ini, lalu layak menerima berkat dari Tuhan. Tuhan ingin memberkati, dan penempatan teks ini Bapak Ibu Saudara menunjukkan bahwa kerinduan dan inisiatif Tuhan sendirilah yang akan mencurahkan kasih-Nya, yang akan memberikan perlindungannya, yang akan memberikan damai sejahtera shalom kepada umat yang bersedia untuk menjaga kekudusan dan kekhususan mereka di hadapan Allah. Dan ternyata ketika kita ingin menerima berkat, perjolo sehali kita lakukan adalah mengosongkan diri kita, menguduskan diri kita dari segala dosa kita, lalu kita layak menerima berkat dari Tuhan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat per ayat, formula ini kita kenal tadi sebagai berkat imamat, berkat yang diberikan oleh pendeta untuk memberkati segala umatnya. Dan ini memuncak sebenarnya kepada kata shalom, damai sejahtera yang diberikan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, di ayat 24 dikatakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kata melindungi di sini berarti tidak hanya melindungi secara sepihak, tetapi menjaga kita, betul-betul menjaga kita, mengawal kita. Bahkan dikatakan di bahasa Ibrani-nya kalau kita lihat, bahkan dikatakan syamar itu melindungi, tidak hanya sekadar menjaga tetapi melindungi, dipagari, ditembok, dibain pagar duri di sekeliling agar mengamankan kita, menjaga kita dari predator dan yang akan menyerang kita, menjaga kita sian aka pemangsa, sian alo, sian musuh. Ima gunana didokon melindungi, tidak hanya melindungi sekadar tapi betul-betul melindungi kita dari segala sesuatu yang mengancam kehidupan kita. Kemudian Bapak Ibu Saudara, di ayat berikutnya Tuhan katanya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Di sini katanya wajah yang menyinari adalah sebuah metafora yang dipakai penulis ini Bapak Ibu Saudara untuk menggambarkan seorang raja yang tersenyum, untuk menggambarkan seorang pemimpin yang tersenyum dan berkenan kepada hambanya. Dan jarangnya Bapak Ibu Saudara ketika di masa berapa ribu tahun yang lalu seorang raja bisa tersenyum kepada hambanya, kepada budaknya. Jarang, dangadong. Natar surat molo sealak raja, seorang pemimpin tersenyum kepada bawahannya, kepada apalagi tu budakna, tu sesianna. Alai dison digambarkan Bapak Ibu Saudara seorang raja yang tersenyum penuh perkenan kepada hambanya. Ini tandanya rajanya penuh dengan kebaikan yang sangat luar biasa. Dan katanya di sini kata kasih karunia, dan di sini berarti anugerah yang tidak layak sebenarnya kita terima, namun diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Kasih karunia yang sebenarnya kita tidak layak untuk menerimanya, tetapi diberikan Allah secara cuma-cuma kepada manusia. Namun Bapak Ibu Saudara, melalui wajah Tuhan yang bersinar menunjukkan bahwa Dia tidak memandang kita dengan penuh amarah, memandang kita dengan penuh murka atau penghakiman. Di sini dikatakan Tuhan Allah memandang kita dengan senyuman penuh dengan kasih sayang. Bukan dengan penuh tuntutan, bukan dengan senyum penuh ancaman, Allah dengan penuh senyum tulus, dengan penuh kasih sayang seperti seorang bapa kepada anaknya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu Saudara, dikatakan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di sini menghadapkan wajahnya berarti memberikan perhatian penuh secara personal kepada kita. Tarsongon ama ina tuan ianakonna, dilehon perhatian khusus secara pribadi, one by one,
antara pribadi dan pribadi, tidak ada perantara. Tuhan di sini menghadapkan wajahnya kepada kita berarti memberikan perhatian penuh secara langsung kepada kita. Tuhan tidak memalingkan wajahnya Bapak Ibu Saudara saat kita berseru di tengah-tengah doa kita. Tuhan selalu menghadapkan wajahnya di setiap doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Dan akhir katanya Bapak Ibu Saudara dikatakan shalom, yang artinya damai sejahtera yang betul-betul diberikan kepada kita. Shalom dalam Alkitab bukan sekadar tentu tidak ada masalah, tidak ada pergumulan yang diberikan, tetapi kata shalom di sini untuk menguatkan kita, untuk keutuhan hidup kita, untuk meyakinkan kesehatan kita bahwa kita telah menerima kesehatan, kita akan merasakan harmoni yang begitu indah dalam relasi kita. Kita akan mendapatkan kecukupan dan ketenangan batin yang tidak bisa diguncang atau digantikan oleh siapapun yang ada di dunia ini. Kata shalom memberikan damai madihamu, damai sejahtera yang melampaui segala akal kita. Kita telah menerima damai itu. Tergantung sebenarnya bagaimana kita merespon damai yang diberikan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah menerima berkat dari Tuhan, lalu bagaimana? Songodia dohita, bagaimana kita bisa merasakan bagaimana agar berkat itu selalu mengalir dalam kehidupan kita. Jelas dikatakan di epistel kita hari ini, Allah menantang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Inilah intinya. Bagaimana agar berkat itu bisa mengalir dalam kehidupan kita? Kita garis bawahi congkak, sombong. Tuhan tidak suka dengan orang-orang sombong. Jadi dokon di palado dimusnahkan orang-orang sombongnya di bata. Tetapi orang yang rendah hati akan dikasihani oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara, bagaimana berkat kuno yang katakan di padang guru tadi bisa bekerja nyata dalam kehidupan modern kita saat ini, di padang gurun modern kita saat ini? Jawabannya pada sikap hati kita sebenarnya. Bagaimana kita bersikap di hadapan Tuhan yang dijelaskan secara tajam, secara keras di epistel kita Yakobus hari ini. Zaman sekarang Bapak Ibu Saudara, manusia modern seringkali mencari perlindungan, mencari berkat, mencari damai sejahtera melalui berhala-berhala modern. Dan merhite-hite patung be nadi sobalai dengan berhala-berhala modern pada zaman ini melalui naking saldo rekening, harta materi, melalui asuransi kita, kesehatan kita, melalui jabatan-jabatan kita, politik kita, melalui kesombongan kita, atau melalui jaringan koneksi kita terhadap orang-orang penting di dunia ini. Dari situlah kita terkadang manusia ini mencari perlindungan, mencari yang namanya berkat dan mencari yang namanya damai sejahtera. Kita mencari perlindungan, berkat dan damai sejahtera yang bersifat sementara yang ditawarkan oleh dunia ini. Persatokinan sudi. Alena kita hanya mengutamakan kekuatan diri kita sendiri, mengutamakan kebahagiaan yang diberikan oleh dunia ini yang kita tidak tahu kapan itu diambil oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, melalui itu semua terkadang kita menjadi sombong. Sombong dengan apa yang kita miliki, sombong dengan apa, bagaimana relasi kita dengan orang-orang penting mungkin di negara kita ini, sombong dengan segala jabatan pekerjaan yang kita miliki yang membuat menghancurkan relasi kita kepada Tuhan. Kita menjadi sombong dan merasa bisa mengendalikan semua masa depan kita dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi Yakobus dengan keras mengatakan, mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara, Allah menentang orang-orang yang congkak. Allah menentang orang-orang yang sombong hatinya. Tetapi Allah mengasihi orang-orang yang mau merendahkan hatinya di hadapan Allah. Bahkan John Calvin Bapak Ibu Saudara pernah mengatakan bahwa kesombongan adalah penghalang terbesar bagi banyak orang untuk menerima, untuk mengalirnya anugerah Allah dalam kehidupan kita. Ketika kita merasa mampu Bapak Ibu Saudara, mampu secara mandiri, kita menjadi menutup berkat yang akan dialirkan, yang akan diberikan oleh Tuhan bagi kita. Kita akan menutup berkat perlindungan dari Allah karena kita sudah merasa kita mampu menghadapi segala cobaan dalam kehidupan kita. Dan hubungannya sangat
sinkron erat dengan jamita kita, evangelium kita dengan epistel kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita telah menerima berkat dan bagaimana berkat itu mengalir dalam kehidupan kita dengan cara janganlah congkak, janganlah sombong. Biarkan ucapan saya keras karena Yakobus pun mengatakannya kepada jemaat itu dengan lantang, dengan keras, agar kita pedang lomoraku kita madausan debata. Tuhan tidak mau jemaatnya menjauh dari Tuhan. Asaha agar semua kita layak mendapatkan berkat anugerah yang dicurahkan atas hidup kita Bapak Ibu Saudara. Artinya melalui firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan sangat rindu untuk memberkati kita semua. Tuhan sangat rindu memberkati saudara secara pribadi, secara langsung, tanpa perantara. Namun berkat itu hanya bisa kita tampung, hanya kita bisa terima kalau hati kita mau merendahkan diri ke depan Tuhan, tunduk kepada Allah dan mendapat dan mendekat kepada Tuhan melalui kerendahan hati kita, melalui doa-doa tulus kita kepada Tuhan. Tanpa kerendahan hati Bapak Ibu Saudara, mulu adong dope congkak elate alate di hita, maldo hita merasakan menikmati berkat yang dicurahkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Tanpa kerendahan hati, berkat melimpah dari Tuhan hanya akan lewat begitu saja. Holan dari minggodo tajalo, keluar hita sian minggon melewat be, sudah berkat na tajalo sian marhite-hite baditata. Amang dot dainang, kehidupan kita ini diibaratkan tabayakom kehidupan tahun seperti teknologi zaman sekarang yang semakin maju, yang semakin canggih dengan sistem. Contohnya ketika di perjalanan kita, bahkan mobil pun sekarang sudah diperlengkapi dengan yang namanya GPS. Ketika kita berkendara Bapak Ibu Saudara di malam hari, melewati daerah asing yang gelap, berkabut dan penuh jalan berlubang, terkadang kita mungkin merasa cemas, aladang tak boto tu dia kita mangalaka, dang tak boto tu dia kita mangarahon pada lanata. Alai dengan bantuan GPS tadi, kita bisa diarahkan kemana kita akan menuju destinasi tujuan kita. Dan begitu pula kita digambarkan dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu Saudara. GPS kehidupan kita, GPS kerohanian kita adalah Tuhan Allah kita. Di tengah-tengah gelapnya ketidakpastian kehidupan kita ini, hanya Tuhan yang mampu mengarahkan hidup kita kemana kita akan melangkah. Kalau molo tapar hateon, kita perhatikan GPS kita dengan benar. Kalau kita tidak memperhatikan GPS kita akan mungkin bisa dibawa tersesat dengan GPS kita sendiri. Kita salah mendengarkan arahan dari Tuhan Roh Kudus. Terkadang kita salah mendengarkan, kita pikir itu adalah suara dari Roh Kudus, ternyata itu adalah bisikan dari tetangga, si bolis na menguasai kita. Alanya mang donenang tajalo mahabisukoni, kita minta hikmat kebijaksanaan agar kita mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita, agar kita mengerti tuntunan Roh Kudus yang menuntun kita dalam kehidupan kita. Asa unang salah mangalakah kita, asa bu kita mardalan tudalan natigor seturut dengan kehendak Tuhan kita. Kemudian Bapak Ibu Saudara, melalui minggu kita hari ini, mulak pehita tu ingat tabe kita kembali ke kehidupan kita yang baru. Mari kita bawa firman ini, firman Tuhan ini ke dalam ruang keluarga kita, ke tempat kita bekerja, ke tempat pelayanan kita. Kita bawa semua firman Tuhan ini, kita bawa berkat ini, dan gabi mahita gabi si buat damai di tengah-tengah ningoluta. Nah parjolo naking amang donenang bagaimana kita membawa firman ini ke kehidupan kita. Mari berhenti dengan segala kekhawatiranmu. Serahkan segala kekhawatiranmu, serahkan segala pergumulanmu, ketidakmengertianmu kepada Tuhan melalui segala doamu yang kau panjatkan setiap harinya. Jadikan doamu sebagai nafas kehidupanmu yang selalu menuntun, menolongmu dalam segala kehidupanmu. Jangan pernah berhenti berdoa, karena doa adalah nafas kehidupan kita. Seperti nafas kita, ketika kita berhenti bernapas, selesailah sudah kehidupan kita. Alani amang donenang, melalui firman Tuhan kita hari ini, kita tetap diingatkan agar kita jadikan doa kita itu sebagai nafas kehidupan kita. Kita serahkan segala kekhawatiran kita serahkan segala pergumulan kita melalui doa kita kepada Tuhan. Izinkan kuasa perlindungan dari Allah yang membentengi segala pikiran kita, yang melindungi segala hati kita dari segala keputusasaan akan hari esok.
akan beberapa jam ke depan. Jangan pusing dengan apa yang akan terjadi ke depannya, tapi serahkan segala kehidupanmu 1 jam kemudian, 1 tahun kemudian, beribu tahun kemudian, serahkan kepada Tuhan. Jangan khawatir dengan apa yang akan terjadi, karena Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat yang sangat luar biasa atas kehidupan kita. Amin. Kemudian Bapak Ibu Saudara, hiduplah di bawah sinar Tuhan. Hiduplah di bawah sinar Tuhan, bukan sinar dunia ini. Di dunia ini seringkali menyinari kita, Bapak Ibu Saudara, dengan segala tuntutan-tuntutan yang sangat melelahkan. Dunia ini harus menyuruh kita harus menjadi orang kaya. Dunia ini menyuruh kita agar kita sukses. Dunia ini menyuruh kita agar kita hidup tanpa celah, yang membuat batin kita lelah dengan kehidupan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, berhentilah mencari validasi dari dunia yang sangat melelahkan ini. Tetapi pandanglah Kristus, di dalam Kristuslah, di dalam wajahnya lah Bapak Ibu Saudara, Tuhan telah tersenyum kepada kita dengan penuh kasih. Tuhan memberikan senyum yang indah kepada kita. Pandanglah ke langit dengan doa kita, lihatlah, bayangkan Tuhan sedang tersenyum atas kehidupan kita. Apapun yang terjadi, berapa besar pun pergumulan kita bayangkan Tuhan sedang tersenyum. Senyumnya penuh kasih karena Dia telah membentengi kita, melindungi kita, memberi kita kekuatan agar kita mampu menghadapi segala pencobaan dalam kehidupan kita. Karena Allah sangat mengasihi kita, Anda sangat dihargai oleh Allah, dan kita telah diberi kasih karunia oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ketika kita kembali ke tempat kita masing-masing, kita jalani kehidupan kita yang baru, marilah kita menjadi pembawa shalom, pembawa damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kita. Jadilah kita pembawa damai di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah persekutuan, bahkan di tengah-tengah gereja kita ini. Bapak Ibu Saudara, jadilah agen shalom di tengah-tengah komunitas kita, karena di ayat 27 dikatakan Tuhan telah meletakkan berkat namanya di atas kita. Tuhan telah meletakkan berkat di atas kita. Oleh karena itu mari kita Bapak Ibu Saudara, karena kita sudah diberikan berkat dari Allah, kita sudah membawa stempel kepemilikan Allah. Kita adalah pembawa-pembawa damai karena kita sudah diberikan damai sejahtera oleh Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, bagaimanapun kehidupan kita, baik suka maupun duka, begitu banyak cobaan dan segala macam, tetaplah bersukacita, tetaplah ada damai sejahtera dalam kehidupanmu, karena Tuhan telah memberikan damai sejahtera, shalom yang sangat betul luar biasa atas hidup kita. Jangan pernah menjadi motor perpecahan dalam kehidupan kita. Jangan pernah menjadi pembawa kehancuran di tengah-tengah kehidupan kita, tetapi jadilah pembawa berkat bagi sesama kita. Oleh karena itu Bapak Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seruan kita di Minggu Eksaudi kita hari ini, seruan kita tidak bertepuk sebelah tangan, karena Tuhan sudah memberikan berkat-Nya, Tuhan sudah mendengarkan, sudah memberikan wajah-Nya kepada kita. Doa kita, seruan kita tidak bertepuk sebelah tangan. Seruan kita sudah diterima oleh Tuhan. Tuhan mendengarnya, Tuhan menyaksikannya. Dia yang akan menuntun kita agar kita mampu melewati padang gurun yang ganas dalam kehidupan kita. Tuhan yang menuntun umat-Nya, bangsa Israel, melewati padang gurun yang ganas adalah Tuhan yang sama, Bapak Ibu Saudara, yang memegang hidup kita, yang memegang hidup saudara, Bapak Ibu Saudara hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Oleh karena itu mari kita melangkah memasuki hari yang baru, minggu yang baru, dengan tugas yang baru, dengan tantangan yang baru, dengan pergumulan yang baru, dengan keyakinan yang penuh bahwasanya Tuhan sudah memberkati, melindungi, dan memberikan damai sejahtera atas kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita Bapak Ibu Saudara dan melindungi kita. Tuhan yang akan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia kepada kita. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa.
Ya Allah Bapa yang bertatah tinggi ke dalam kerajaan surga, Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu, di hadapan tahta kudus-Mu di pada minggu ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang telah Kau berikan kepada kehidupan kami. Kami mengucap syukur yang mendalam atas firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengingatkan kami bahwa di tengah-tengah padang gurun kehidupan kami, di tengah-tengah peziarahan kehidupan kami, wajah-Mu senantiasa selalu menyinari kami, kehidupan kami. Dan Engkau berjanji untuk selalu memberkati kami, Engkau berjanji untuk selalu melindungi kami, serta memberikan damai sejahtera kepada kami setiap harinya Tuhan. Tanamkanlah firman-Mu ini di dalam lubuk hati kami yang paling dalam, agar kami, iman kami tetap teguh, tidak akan pernah goyah, dan kami dapat melangkah memasuki hari-hari kami yang baru, tantangan-tantangan kehidupan kami yang baru, pencobaan kehidupan kami yang baru, dengan penuh sukacita dan penuh dengan pengharapan yang hidup akan Engkau. Sebelum kami mengakhiri persekutuan kami ini Tuhan, kami nyatukan hati kami dan suara kami untuk membawa seluruh kehidupan jemaat-Mu HKBP Cimanggis ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa bagi seluruh kategori pelayanan, mulai dari anak-anak sekolah minggu, kaum mama, kaum perempuan, kaum lansia. Bagi anak sekolah minggu Tuhan, kiranya Engkau memberkati tumbuh kembang mereka secara fisik, mental, dan rohani. Berikan kesehatan dan kecerdasan dalam pendidikan mereka, agar mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan menghormati orang tua mereka. Kami berdoa kepada para remaja kami Tuhan, jagalah mereka di masa transisi ini. Berikanlah hikmat, kebijaksanaan dalam pendidikan mereka, dan bentengi mereka dari segala pergaulan yang salah di zaman modern ini, agar hidup mereka tetap kudus di hadapan-Mu. Kami juga berdoa kepada para napo sebelum kami, para pemuda kami. Berkati masa depan mereka. Bagi yang sedang menempuh pendidikan tinggi, berikan kelancaran dalam studi mereka. Bagi yang sedang berjuang mencari pasangan hidup, pekerjaan, bukalah pintu-pintu berkat-Mu dan berikan jodoh yang setimpal menurut kehendak-Mu. Kami juga berdoa kepada para kaum ama. Berikan kekuatan, hikmat, dan kesehatan bagi para ama di HKBP Cimanggis ini sebagai kepala keluarga, agar mereka mampu memimpin, agar mereka mampu menafkahi dan menjadi teladan iman bagi keluarga masing-masing. Kami juga berdoa kepada para kaum perempuan HKBP Cimanggis Tuhan, berikan kesabaran, sukacita, dan kesehatan bagi para ibu dalam mengurus rumah tangga mereka, dalam mendidik anak-anak mereka, serta menjadi tiang doa yang kuat di dalam keluarga mereka Tuhan. Kami juga tidak lupa mendoakan para kaum lansia kami HKBP Cimanggis. Kiranya di masa tua mereka ini Tuhan, Engkau selalu mengaruniakan kesehatan yang baik, kedamaian batin yang sangat luar biasa, dan hati yang penuh dengan sukacita. Biarlah mereka terus menjadi pendoa dan menjadi berkat bagi anak cucu mereka. Secara khusus Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat HKBP Cimanggis, bagi saudara-saudara kami yang dalam seminggu ini sedang terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Ulurkanlah tangan pengasihan-Mu yang penuh kuasa untuk menjamah dan menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa bagi jemaat yang sedang bergumul dengan berbagai persoalan hidup dan yang sedang berduka karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Kiranya Roh Kudus Sang Penghibur memberikan kekuatan penghiburan sejati dan kedamaian yang melampaui segala akal mereka. Kami juga berdoa bagi jemaat yang sudah cukup usia dan sedang merindukan pasangan hidup. Kiranya Engkau Tuhan mempertemukan mereka dengan pasangan yang seiman, takut akan Tuhan, dan yang terbaik menurut rencana-Mu. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang satu minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Kami mengucapkan syukur atas pertambahan usia dan penyertaan-Mu. Kiranya berkat sukacita dan kesetiaan-Mu selalu melimpah dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami juga menopang dalam doa kami seluruh palhado dan pelayanan tabisan, serta pelayanan non-tabisan yang ada di HKBP Cimanggis ini. Urapilah mereka dengan kuasa Roh Kudus. Berikan kesehatan, kesatuan hati, dan roh yang menyala-nyala untuk melayani, agar melalui pelayanan kami nama-Mu semakin termuliakan Tuhan. Tuhan, kami serahkan juga segala program gereja kami HKBP Cimanggis, baik yang sedang berjalan, yang akan berjalan, maupun yang akan sedang direncanakan. Kiranya Engkau Tuhan yang memimpin setiap paralado panitia jemaat yang akan melaksanakan program tersebut, agar semua mendatangkan kebaikan bagi jemaat dan perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Bapa yang kudus,
Kami sadar bahwa dalam perkataan, perbuatan, dan pikiran kami seringkali menyakiti hati-Mu dan sesama kami. Oleh karena itu Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Layakkanlah kami agar kami layak menerima berkat-berkat-Mu yang melimpah. Dan sebentar kami akan berpisah dari rumah-Mu yang kudus ini. Engkau yang selalu menyertai kehidupan kami kemanapun kami melangkahkan kaki kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami Jemaat HKBP Cimanggis ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Betapa banyak berkat-Mu, Kau
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami menggunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami dan mengenal betapa banyaknya berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyertai kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Mama Inang. 507. Harus mendak. Mana jalannya? Nang tabagit sak kok. Adik kadang ngopi-ngopion.